Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata pelajaran manajemen dengan dosen pengampu Ibu Firda Sulfa Fahriani. Di sini, kami akan menyampaikan materi tentang manajemen, manajer, dan fungsinya yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu Eka Umi Pertiwi, Fitri Khotimah, Silviana Margareta, dan saya sendiri, Wika Inarotul Walida Yu'fa. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen 1. Planning atau perencanaan, menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Organizing atau pengorganisasian, mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Actuating atau pengarahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota dalam mencapai tujuan. 4. Controlling atau pengendalian pengawasan, upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat dan melakukan perbaikan apabila hasil penilaian kurang baik. Tujuan manajemen yaitu yang pertama menerapkan dan mengevaluasi strategi yang dipilih untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu melakukan inovasi. Dengan adanya manajemen, sebuah inovasi dapat tercipta sehingga kegiatan yang dilakukan bisa lebih teratur. Pelaku dalam manajemen adalah seorang manajer. Manajer adalah pihak yang bertanggung jawab mengarahkan berbagai upaya untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan dalam artian luas, manajer adalah setiap pimpinan dalam organisasi atau perusahaan, antara lain mandor, supervisor, maupun direktur. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan pengelolaan organisasi, di antaranya yaitu manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen strategis, dan masih banyak lagi. Menurut Schermerhorn Jr. tahun 1996, terdapat 3 jenis keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah technical skill atau kemampuan teknis, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang bersifat teknis atau spesialis. Yang kedua, human skill atau kemampuan antar pribadi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, conceptual skill atau kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk menganalisis dan mendiagnosis permasalahan yang kompleks. Hal ini meliputi proses identifikasi masalah, mengembangkan alternatif solusi, mengevaluasi, dan memilih solusi terbaik. Menurut tingkatannya, manajer dapat diklarifikasikan ke dalam 3 jenis, antara lain first line manager atau lower manager atau para manajer level bawah. Merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan karyawan dan tidak mensupervisi manajer lain. First line manager ini merupakan level manajer yang paling rendah. Contohnya seperti mandor dan supervisor. Middle managers atau manajer level menengah merupakan manajer yang levelnya berada di tengah dalam hierarki organisasi. Mereka bertanggung jawab mensupervisi manajer level di bawahnya dan bertanggung jawab kepada manajer yang lebih senior. Contohnya seperti manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer SDM, manajer keuangan, dan sebagainya. Top managers atau manajer level atas merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen secara keseluruhan. Top manager seringkali disebut sebagai eksekutif.
Nama jabatannya antara lain Chief Executive Officer atau CEO, Presiden, Vice President, dan sebagainya.